Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo teman-teman semuanya dan Pak Pras. Perkenalkan nama saya Sakiel Mirislami dengan NIM 290267148. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi sesi 17 dan 18 ini, yaitu sequence, synonyms, and regular expressions. Oke. Jadi pada materi ini kita akan mempelajari 3 submateri, yaitu pertama working with sequence, kedua indexes and synonyms, dan yang ketiga regular expressions. Nah, apa itu sequence? Nah, sequence sendiri itu merupakan objek database pada Oracle yang digunakan untuk menghasilkan angka otomatis secara berurutan. Nah, fungsinya sendiri itu seperti kayak biar membuat ID otomatis, lalu nomor transaksi, nomor registrasi, dan tentunya primary key otomatis. Nah, perlu diingat karena Oracle ini nggak punya auto insertion kayak di MySQL dan auto number untuk akses, sehingga Oracle ini tuh menggunakan sequence. Nah, cara kerja sequence ini ya, sequence ini menghasilkan angka secara otomatis. Jadi kalau misalkan uh, kita start with satu, lalu setiap kenaikan itu satu, maka setiap kita memasukkan next file akan uh, jadi ke generate seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Karakteristiknya itu kayak ini berdiri sendiri sebagai objek database, lalu tidak terikat pada tabel tertentu, bisa digunakan di berbagai tabel, dan juga tentunya dapat naik ataupun turun. Di sini ada contoh sintaksnya. Pertama, karena kita ingin membuat sequence, kita create sequence, masukkan nama aliasnya, yaitu runner ID sec, lalu start with one yang dimulai dari satu, lalu increment by one. Setiap kenaikan bertambah satu. Nah, lalu ada next file and curve file. Nah, next file ini yaitu untuk mengambil nomor berikutnya dari sequence agar dia bisa ke generate otomatis ke angka-angka selanjutnya. Contoh contoh codingannya itu masukin nama aliasnya, runner ID sec, dan titik next file. Lalu curve file ini tuh untuk melihat nomor sequence terakhir yang digunakan itu berapa. Codingnya masih sama, masukin nama aliasnya, runner ID sec, titik curve file. Lalu di sini ada contoh penggunaannya. Pertama kita membuat tabel dulu kayak biasa, create table runners dengan kolom runner ID tipe data number 6,0, lalu kolom kedua first name dengan tipe data varchar 230. Nah, di sini kita bisa masukkan next file-nya. Pertama kita ini insert kayak biasa aja dulu. Insert into tabel runners, values-nya pada kolom runner ID berisi fungsi dari next file-nya itu. Jadi tinggal ketik runner underscore ID underscore sec titik next file. Nah, lalu kolom keduanya diisi first name-nya Joanne. Nah, lalu untuk curve file sendiri, di sini kita mau melihat atau view, yaitu kita tinggal select, terus masukin nama aliasnya runner ID sec titik curve file. Nanti akan terlihat sequence terakhir digunakan itu berapa. Lalu di sini ada modify and drop sequence. Di sini modify ya tentunya kayak biasa digunakan ya untuk mengubah konfigurasi dari sequence yang kita buat. Lalu drop sequence juga pastinya untuk menghapus sequence yang telah kita buat. Nah, di sini ada contoh penggunaannya.
dari modify and drop sequence. Untuk modify sendiri ini tuh kita, karena ini modify jadi kayak biasa, alter sequence, masukin nama aliasnya runner id sec, dan di sini kita mau ubah kalau misalkan max value-nya itu 99999. Jadi kalau sequence-nya udah lebih dari ini, itu tidak akan ke generate lagi karena limit dari max value-nya itu 99999. Lalu drop sequence kayak biasa, tinggal drop sequence dan masukin nama aliasnya runner id sec. Oke, next, index. Nah, apa itu index? Nah, indeks ini tuh digunakan untuk mempercepat proses pencarian data pada database. Nah, analoginya itu seperti daftar isi yang ada di buku. Kalau tanpa indeks atau dianalogikan itu tanpa daftar isi, itu tuh pasti kita nyarinya lebih lambat karena kita butuh baca halamannya dulu, baca isi dari halaman itu untuk kita tahu tujuan kita tuh mau kemana, dan itu pastinya ya bakal lama gitu dan ribet. Nah, kalau dengan indeks atau dianalogikan sebagai daftar isi, kita tinggal lihat aja daftar isinya, terus kita lihat pembahasan yang kita ingin cari itu ada di halaman berapa, dan kita udah bisa langsung tahu gitu. Nah, lalu jenis-jenisnya ada dua, yaitu unique index dan non-unique index. Untuk unique sendiri, tentunya ya karena unique pasti tidak ada boleh data yang sama, dan otomatis juga dibuat untuk seperti primary key dan unique key. Dan yang kedua, non-unique index, di sini ya data boleh sama, tetapi walaupun sama fungsinya sendiri ya untuk mempercepat pencarian query itu. Nah, lalu di sini ada membuat dan menghapus indeks. Untuk membuat indeks kayak biasa, kita create index, masukin aliasnya idx name di tabel employees kolom last name. Nah, terus kalau mau drop kayak biasa, kita tinggal drop index, terus masukin alias idx name. Next, sinonim. Apa itu sinonim? Nah, jadi sinonim ini tuh merupakan nama alternatif atau alias untuk objek pada database. Tujuannya untuk mempermudah akses objek, terus memperpendek nama tabel, dan memudahkan pengguna objek milik user lain. Jadi setiap user itu punya penamaan alias objeknya sendiri-sendiri, tetapi walaupun namanya beda-beda, datanya itu masih tetap sama gitu. Dan di sini ada contoh sintaksnya. Pertama, ini create dulu, kita kayak biasa aja create sinonim, masukin nama aliasnya ems untuk nama tabel yang sebelumnya tadi copy employees. Lalu kalau kita mau drop, tinggal drop sinonim, masukin nama alias yang tadi ems. Nah, lalu apa itu regular expression? Nah, regular expression atau regex itu merupakan pola pencarian teks yang digunakan untuk memvalidasi data, pencarian teks, ataupun untuk memanipulasi string. Nah, contoh penggunaannya itu kita untuk memvalidasi email dengan format tertentu harus apa, lalu validasi nomor telepon harus sesuai format, dan ya, format-format tertentu lainnya. Di sini ada meta karakter regex, simbol dan fungsinya. Untuk petik arrow ke atas gini, ini merupakan suatu huruf tertentu harus ada di awal teks, dan dolar sendiri itu untuk suatu huruf tertentu harus berada di akhir teks,
dan titik ini merupakan bebas karakter. Nah, lalu plus ini merupakan gabungan yang biasanya itu gabungan dari titik plus ini agar uh, si user itu tuh uh, bisa agar si user ini tuh formatnya bisa ngetik bebas karakter lebih dari satu. Nah, terus ada strip kata sini ini nih sebagai or, dan titik di sini fungsi sebagai yang sebenarnya itu titik, tetapi harus pakai backslash agar dia tuh menjadi titik yang sebenarnya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh untuk memvalidasi email, pertama ya kita create dulu tabelnya, create table my contacts, kolom email tipe data voucher 230, lalu kita uh, ketik cek untuk mengecek regexp like dengan format email harus seperti format seperti ini. Nah, titik plus tadi fungsinya ya tadi itu titik bebas karakter, dan plus merupakan satu atau lebih karakter. Jadi di sini kita bisa ngetik uh, satu atau lebih bebas karakter. Lalu di sini habis itu harus ada add dulu, baru kita boleh ngetik satu atau bebas satu atau lebih bebas karakter. Nah, lalu di sini ada backslash dan titik. Ya, jadi ini kita harus ada titiknya dulu saat menginput, dan baru ada titik plus lagi. Kita bisa ya kita harus ngetik satu atau lebih bebas karakter. Jadi contoh inputannya kayak saki at gmail, di sini harus titik dan .com gitu. Nah, lalu di sini juga bisa digunakan untuk mereplace berdasarkan pola tertentu yang sudah kita buat. Contohnya itu pendingannya itu kita tinggal ketik aja regexp replace kolom last name harus awalannya itu harus A, terus habis awalannya A nextnya huruf A atau E atau I atau O atau U, diganti dengan 2 bintang ini. Nah, jadi ketika kita misal contoh nulis Kevin, maka hasilnya jadi bintang 2 Vin, karena huruf K dan E ini tuh masuk ke pola yang udah kita buat tadi. Nah, jadi kesimpulannya ini tuh sequence digunakan untuk membuat nomor otomatis, lalu juga indeks itu dapat membantu mempercepat pencarian data, dan sinonim juga digunakan sebagai alias objek database, dan regular expression digunakan untuk validasi dan pencarian pola teks. Oke, sekian presentasi yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.